Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanisa Anggraini Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa. Nah, kata sewa itu tidak asing bagi kita. Contohnya, teman-teman yang merantau untuk kuliah pasti mereka menyewa rumah untuk tempat tinggal mereka. Ya, kalau ini sih bisa kita sebut sewa operasi ya. Ada juga nih orang tua kalian yang melakukan KPR, itu termasuk sewa pembiayaan. Teman-teman, pasti muncul pertanyaan, apa sih sewa operasi dan pembiayaan? Apa bedanya? Toh sama-sama sewa. Mari kita bahas lebih dalam mengenai perbedaan tersebut. Nah, sewa merupakan perjanjian yang dilakukan oleh penyewa atau lisi kepada pemberi sewa, lessor, yang mana si lisi menyewa aset kepada lessor untuk menggunakan aset sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan nantinya dari perolehan aset tersebut akan dilakukan pembayaran kepada lessor sesuai tanggal jatuh tempo. Pada saat berakhirnya waktu kesepakatan perjanjian penggunaan aset, maka si lisi atau pemberi sewa akan dikembalikan asetnya kepada si lessor atau yang sering kita kenal itu sebagai leasing atau sewa guna usaha. Di sewa ini memiliki beberapa keunggulan, yakni yang pertama, pendanaannya itu 100%, berarti perusahaan bisa mendapatkan uang untuk membeli aset tanpa harus menambah dana dari sumber lain. Yang kedua, tingkat bunga tetap. Pada sewa, membuat pembayaran tetap yang membantu perusahaan merencanakan uangnya dengan lebih mudah. Yang ketiga, perlindungan terhadap keusangan. Yang ini memberikan opsi untuk mengganti aset sudah tua dengan yang baru agar menjaga perusahaan selalu menggunakan aset yang baik. Yang keempat, perjanjian sewa lebih fleksibel daripada pinjaman bank yang membuatnya lebih mudah dijangkau oleh berbagai jenis perusahaan. Sewa seringkali memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada pinjaman bank, sehingga biayanya itu jauh lebih murah. Yang keenam ini ada keuntungan pajak seperti pengecualian PPN dan pengurangan pembayaran pajak tertentu. Yang ketujuh, dengan menyewa, perusahaan tidak perlu mencatat aset dan liabilitas sewaan di neraca, sehingga menghindari peningkatan hutang. Sewa dibagi menjadi dua jenis, yaitu sewa dengan opsi pembelian atau sewa pembiayaan, dan sewa tanpa opsi pembelian ya atau sewa operasi. Namun, penentuan jenis sewa tidak hanya berdasarkan opsi pembelian saja, tetapi juga berdasarkan kriteria-kriteria lainnya yang berarti substansi mengungguli bentuk. Sewa operasi dan sewa pembiayaan memiliki perbedaan, yakni pada sewa pembiayaan, penyewa mengambil sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, meskipun mungkin tidak sepenuhnya memiliki hak atas aset tersebut. Sedangkan pada sewa operasi, penyewa tidak mengambil risiko dan manfaat kepemilikan. Yang penting bukanlah bentuk kontraknya, tetapi apa yang sebenarnya terjadi dalam transaksi tersebut atau substansinya. Di sewa pembiayaan memiliki beberapa kriteria, yakni yang pertama, adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi di akhir masa sewa. Ini artinya si lisi akan mengalami semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset itu. Yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga murah di akhir masa sewa. Tapi jika harganya lebih tinggi dari perkiraan, mereka mungkin tidak membelinya.
Yang ketiga, masa sewa mencakup umur ekonomis. Meskipun lisi tidak sepenuhnya memiliki aset, mereka masih mengalami banyak resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Yang keempat, pembayaran minimum mendekati nilai wajar aset. Jika lisi membayar sewa hampir sebanding dengan nilai aset, mereka dianggap telah membeli sebagian besar manfaat dan risiko atas aset tersebut. Yang kelima, aset sewaan bersifat spesifik. Hanya lisi yang bisa menggunakan aset tanpa perlu banyak perubahan. Maka, mereka akan mengalami sebagian besar risiko dan manfaat atas aset tersebut. Dalam menganalisis perjanjian sewa, ada beberapa terminologi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sewa itu tidak bisa dibatalkan, yang menandakan bahwa lisi hanya bisa membatalkannya dalam keadaan yang sangat jarang terjadi atau dengan persetujuan dari lisor, seperti membuat perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau membayar tambahan yang signifikan di awal sewa. Yang kedua, adanya awal sewa, saat dimana perjanjian mulai berlaku dan untuk sewa pembiayaan. Yang ketiga itu ada awal masa sewa, adalah waktu di mana si lisi bisa mulai menggunakan asetnya. Yang keempat, masa sewa adalah periode di mana lisi setuju untuk menyewa aset, termasuk periode di mana lisi memiliki opsi untuk melanjutkan sewa jika hampir pasti opsi ini akan dilaksanakan. Yang kelima, pembayaran sewa minimum. Ini merupakan pembayaran yang harus dibayar kepada lisi selama masa sewa, tidak termasuk pembayaran tambahan. Yang keenam, rental contingent. Ini bagian dari pembayaran sewa yang bisa berubah tergantung pada faktor-faktor di masa depan. Yang ketujuh, nilai residu yang dijamin adalah bagian dari nilai residu atas aset sewaan yang dijamin oleh lisi atau pihak terkait. Jika lisi menjamin nilai residu aset, mereka harus mengganti kerugian listor. Jika nilai wajar aset di akhir masa sewa lebih rendah dari nilai residu yang dijamin. Yang kedelapan itu ada umur ekonomis. Ini periode di mana suatu aset diharapkan dapat digunakan secara ekonomis oleh pengguna. Yang kesembilan, umur manfaat. Ini adalah estimasi periode sisa dari manfaat ekonomis aset yang akan digunakan oleh lisi, yang dihitung mulai dari awal masa sewa. Di sewa ini kan ada si penyewa dan si pemberi sewa. Mari kita bahas satu persatu dari sisi penyewa dan pemberi sewa. Pertama, kita akan membahas untuk di sisi penyewa. Untuk sewa operasinya, penyewa hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa selama masa sewa. Penyewa akan mencatat di dalam jurnal umum sebagai beban sewa pada kas. Untuk sewa pembiayaan, penyewa mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembiayaan minimum. Jika nilai kini dari pembayaran minimum lebih rendah, maka perusahaan akan mengakui karena menggunakan nilai terendah ketimbang memakai nilai aset sewa pembiayaan. Perlu diketahui, nilai kini dihitung menggunakan tingkat bunga implisit yang mengacu pada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Jika lessor tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga ini dapat dikenakan atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan yang lain. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu yang dijamin atau tidak dijamin. Jika dijamin, nilai tersebut sebagai penambah dalam menentukan nilai kini dan masuk sebagai pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Di sisi lisi ini adanya biaya langsung awal, yang merupakan biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya ini dikeluarkan langsung oleh lessor dalam sewa pembiayaan, ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Setelah mengakui aset dan liabilitas, selanjutnya lisi membayar sewa minimum secara
periode kepada lessor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal hasil atau pendapatan bunga bagi lessor. Oleh karena itu, lessee harus memisahkan bagian beban bunga dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Untuk beban bunga pada saat awal masa sewa belum diakui, beban bunga akan diakui pada saat lessee telah menggunakan aset tersebut. Untuk penyusutannya, lessee akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap, atau bisa kita menggunakan metode saldo menurun ganda, metode garis lurus, dan lain sebagainya. Periode penyusutan tergantung dari kriteria sewa pembiayaan mana yang terpenuhi pada perjanjian sewa. Jika aset tersebut beralih atau besar kemungkinan beralih, atau kita sebut opsi pembelian kepada lessee di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa atau umur manfaat. Mana yang lebih pendek? Apabila aset tidak beralih atau kecil kemungkinan beralih ke lessee di akhir masa sewa, maka disusutkan sepanjang masa sewa. Nah, tadi kan si lessee itu bisa menggunakan opsi pembelian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa lessor dapat memberikan opsi kepada lessee untuk membeli aset sewaan pada harga yang relatif lebih rendah dari nilai wajar pada akhir masa sewa. Jika terdapat opsi pembelian, maka perlakuan akuntansinya sama dengan nilai residu yang dijamin. Nilai opsi pembelian akan diperhitungkan oleh lessee seperti halnya nilai residu yang dijamin dalam nilai kini pembayaran minimum. Perbedaan perlakuan akuntansi antara opsi pembelian dan nilai residu yang dijamin hanya pada perhitungan penyusutan aset, yaitu pada opsi pembelian aset sewaan disusutkan selama umur manfaat. Untuk penyajian dan pengungkapan, laporan posisi keuangan pada sewa pembiayaan lessee mengakui aset dan liabilitas sewaan. Aset sewaan yang digunakan untuk operasi disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Liabilitas sewa disajikan terpisah berdasarkan jatuh temponya, kecuali untuk lembaga keuangan yang tidak memisahkan antara lancar dan tidak lancar. Untuk laporan laba rugi, pada sewa pembiayaan, lessee mengakui beban penyusutan dan beban bunga dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset lainnya. Misalnya, jika aset sewaan digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran, maka beban penyusutan disajikan dalam kelompok beban operasi pada laporan laba rugi. Namun, jika digunakan dalam proses produksi, maka beban penyusutan dimasukkan dalam nilai perolehan persediaan. Tadi kan kita membahas dari sisi lessee, sekarang kita akan membahas dari sisi lessor atau sebagai pemberi sewa. Untuk sewa operasi, lessor hanya mengakui pendapatan dari pembayaran sewa yang diterima. Jurnal yang dibuat ialah kas pada pendapatan sewa. Untuk sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu. Ini jika ada ya. Jadi, nilai piutang investasi bersih yang diakui lessor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residu. Selain mengakui piutang sewa, lessee juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah dialihkan kepada lessee. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa. Maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka sama dengan lessee. Lessor juga harus memisahkan antara pendapatan sewa dan pelunasan pokok atas pembayaran sewa minimum pada setiap periode. Untuk penyusutannya, lessor tidak akan mencatat akumulasi penyusutan karena si lessor tidak menggunakan aset tersebut. Untuk penyajian dan pengungkapannya, dalam laporan posisi keuangan, piutang dan aset pada sewa pembiayaan diakui oleh lessor. Piutang tersebut dikelompokkan sesuai PSAK 55 dan dipisahkan berdasarkan jatuh temponya. Pada perusahaan pembiayaan, tidak ada pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar, kecuali jika diperlukan dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Untuk laporan laba rugi, lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.
Misalnya, jika aset sewaan digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran, maka beban penyusutan disajikan dalam kelompok beban operasi pada laporan laba rugi. Namun, jika digunakan dalam proses produksi, maka beban penyusutan dimasukkan dalam nilai perolehan persediaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi sewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.